pintu kamar mandi terbuka sendirinya. Padahal tadi kan aku udah kunci. Untungnya sih ruangan aku itu adalah VIP room. Jadi ketika dia kebuka sendiri, yang ngeliat cuman mama. Terus mama aku bilang, "Loh, tadi mama denger kamar mandinya kamu kunci, Neng." Dan aku jawab, "Iya ma, bener tadi aku kunci, kan ada bunyi cetek." Tapi entah kenapa, saat aku di toilet, itu pintunya kebuka sendiri. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Gusti Gina. Dan kali ini kita sedang ada di segmen terbaru aku, yaitu Cookies, kumpulan kisah horor pendek, yang mana temanya rumah sakit. So, artinya cerita-cerita yang akan aku ceritakan kali ini adalah cerita horor terkait di rumah sakit. Dan sebelum kita masuk ke cerita kali ini, buat kamu yang baru di channel ini, silahkan di subscribe, nyalakan loncengnya, biar nanti kalau misalnya aku ada update video baru, episode baru, kamu bisa langsung nonton duluan. Dan ini kisahnya. Kisah horor ini dialami oleh salah satu followers aku. Demi privasi, kita samarkan saja namanya menjadi Rita. Di sini dia bersama dua temannya, satu cowok, satu cewek. Yang cowok bernama Mahmud, yang cewek bernama Hani. Kejadian ini baru-baru aja mereka alami. Saat itu mereka lagi magang di rumah sakit XXX alias disensor. Ketiganya adalah seorang perawat. Jadi biasanya kalau perawat itu kan pasti ada shift-shiftan atau ada jam dinasnya. Kebetulan pada suatu malam mereka bertiga ini harus jaga malam. Pada malam itu awalnya rame-rame aja. Keluarga pasien, petugas lain di rumah sakit masih beraktivitas seperti biasa. Sampailah ketika jam 2 subuh, dimana biasanya di jam-jam segitu itu udah mulai sepi banget. Bahkan itu juga jam-jamnya mengantuk. Karena mengantuk, si Rita ini pun berinisiatif untuk membuka tikar. Niatnya untuk rebahan, biar gantian sama temennya. Rita pun bilang ke Mahmud, "Mahmud, aku tiduran bentar ya, merem aja." Mahmud menjawab, "Yoi Rita, gak apa-apa. Hani, lu jangan tidur ya, temenin aku." Hani sih mendengar perkataan dari Mahmud, tapi dia tetap asik scroll Instagram dan juga scroll TikTok. Ya hitung-hitung biar nggak ngantuk kan. Meskipun Rita ini merem, tapi sebenarnya dia itu nggak tidur. Jadi dia masih bisa mendengar obrolan, suara-suara yang ada di ruangan tempat mereka. Cuman nutup mata aja gitu. Bahkan Rita ini juga masih bisa mendengar nih obrolan Mahmud dan si Hani. Tapi sekitar 7 menit berlalu, ternyata ada suara bel bunyi dari salah satu kamar pasien di ujung. Hani yang mendengar suara bel itu berinisiatif untuk ke sana, tapi Rita juga bangun. Akhirnya mereka berdua beranjaklah menuju kamar pasien. Sebenarnya kamar ini nggak terlalu di ujung ya, tapi satu kamar sebelum ujung. Nah, karena itu posisinya sudah jam 2 malam lebih, suasana rumah sakit itu benar-benar sepi. Padahal biasanya sekitaran jam 11, jam 12, itu tuh masih cukup ramai, masih ada keluarga pasien yang beraktivitas, walaupun tidak seramai jam biasanya. Ya, ibaratnya masih ada 1-2 orang lah ya di koridor. Nah, akhirnya Rita dan Hani pun menuju ruangan tersebut. Rita dan Hani pun masuk ke ruangannya, lampunya mati. Memang sih, biasanya pasien suka dimatikan lampunya kalau tidur. Nah, kalau masuk ruangan, itu sebelah kiri langsung WC. Terus berjejer sebelah kirinya lanjut 2 ranjang yang ditutupi oleh gorden. Tapi di kamar itu, gorden yang tertutup itu adalah ranjang yang di dekat jendela alias yang di ujung. Rita pun berpikir di dalam benaknya, "Oh, itu pasiennya." Hani pun berinisiatif untuk menyalakan lampu. Dan Rita mendekat ke ranjang itu lalu menyibak gorden, sudah siap dengan senyumannya untuk menyapa pasien. Tapi ternyata
Betapa kagetnya Rita dan Hani, ranjang itu kosong. Kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Hani yang segera menyadari kondisi ini, dia pun langsung panik dan berlari keluar, meninggalkan Rita di ruangan sendirian. Sedangkan Rita, dia seolah harus memproses informasi yang di hadapannya dia. Dia mematung, kakinya lemas, dan berusaha untuk menyadarkan diri. Berusaha untuk tenang bahwa hal ini adalah hal yang biasa. Dia berjalan pelan-pelan keluar menuju tempat jaga mereka. Rita bilang sebenarnya dia udah mulai curiga sih kalau kamar itu kosong karena tidak ada tanda-tanda ada keluarga pasien. Biasanya kalau memang ada itu tuh ada barang-barang pasien atau ada sepatu-sepatu, sendal dari keluarga pasien. Tapi saat itu tidak ada sama sekali. Mencoba untuk terus positive thinking, Rita pun berusaha tenang. Tapi karena Hani ini udah kabur duluan, Rita ini juga mau lari, cuman dia masih memikirkan pasien-pasien yang masih tidur. Alhasil dia berjalan dengan tenang, walaupun pikirannya kalut dan hatinya ketakutan. Rita juga bilang, badannya terasa tiba-tiba panas dan rasanya darahnya naik ke ubun-ubun. Sesampainya di ruangan jaga, Mahmud ini ternyata lagi menenangkan Hani. Nah, rupanya si Hani ini udah cerita nih ke Mahmud. Sambil menenangkan diri, mereka itu tidak ada yang membahas kejadian tadi. Berusaha untuk mengalihkan pikiran, karena juga masih tengah malam ya kalau membahas itu. Waktu pun berlalu, dan ini sudah mau pukul 3 subuh. Tiba-tiba si Rita ini kebelet pengen ke toilet. Karena masih takut, Rita ini ke toiletnya minta temenin Mahmud dan juga Hani. Jadi mereka nggak pisah gitu loh, bertiga. Mereka pun berjalan bertiga mengarah ke toilet. Saat masuk ke dalam toilet, nah di toilet itu kan ada 4 pintu toilet. Biasa, toilet masuk, ada 4 lagi di dalamnya, bilik-biliknya. Nah, baru aja si Rita ini masuk ke dalam, ternyata ada bunyi flash di salah satu bilik WC. Tapi Rita ini nggak tahu yang mana. Posisinya di dalam itu Rita sama Hani, sedangkan Mahmud menunggu di luar. Setelah mendengar bunyi flash tadi, Rita sama Hani ini saling berpandangan. Cuman ya, karena Rita ini udah kebelet banget, dia pun masuk ke salah satu bilik WC. Dan di sana dia pipis. Setelah itu, karena penasaran, Hani dan Rita pun mendorong 3 pintu lainnya. Ternyata nggak ada satu orang pun di sana. Dan selama Hani menunggu di luar tadi, nggak ada orang yang keluar dari bilik WC tersebut. Setelah lagi-lagi menyadari kejadian janggal di antara mereka, Hani dan Rita buru-buru keluar dari toilet dan mereka melihat Mahmud yang lagi main handphone. Langsung mereka tarik untuk kembali ke ruangan jaga. Sesampainya di ruangan, mereka pun duduk, nggak ada yang bisa tidur, nggak ada yang tenang juga, tapi mereka selalu bersampingan, bersebelahan duduknya karena takut kejadian-kejadian aneh terjadi lagi. Dan syukurnya sampai keesokan harinya tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Tapi di pagi harinya, mereka pun menceritakan ke salah satu perawat bahwa kejadian tadi malam mereka dipanggil ke sebuah kamar yang ternyata nggak ada pasiennya. Nah, ternyata jawaban dari perawat ini cukup mengagetkan. Sebut saja namanya perawat Sinta. Perawat Sinta ini bilang, oh iya, di ruangan itu awalnya emang ada pasiennya, tapi udah meninggal 5 hari yang lalu. Mendengar jawaban perawat Sinta yang sambil tersenyum, ketiganya pun langsung cuman saling pandang dan ketakutan. Kisah selanjutnya, ini juga dari followers aku. Kita sebut saja namanya Tata. Tata ini nge-DM aku dan dia bilang, aku mau cerita pas aku dirawat di rumah sakit 2 minggu. Di salah satu rumah sakit yang usianya udah lama banget. Rumah sakit Islam di Serpong. Pas awal masuk, sebenarnya udah ngerasa beda banget hawanya. Dan ya benar aja, banyak banget hal-hal begituan di sana. Kebetulan, mamah aku itu termasuk tipe orang yang peka sama hal yang gaib. Bahkan beliau juga bisa melihat.
Dari awal aku dirawat di rumah sakit itu sampai hari terakhir, mama aku ini terus-terusan digodain oleh hantu. Ya, makhluk astral di rumah sakit tersebut. Walaupun mama diganggu tiap malam, tapi aku diganggunya malah di hari terakhir saat aku menginap di sana. Saat itu aku sedang di kamar mandi dan aku sudah mengunci kamar mandi itu dari dalam. Tapi tiba-tiba saat aku di dalam itu, pintu kamar mandi terbuka sendirinya. Padahal tadi kan aku udah kunci. Untungnya sih ruangan aku itu adalah VIP room. Jadi ketika dia kebuka sendiri, yang ngeliat cuman mama. Terus mama aku bilang, "Loh, tadi mama denger kamar mandinya kamu kunci, Neng." Dan aku jawab, "Iya ma, bener tadi aku kunci, kan ada bunyi cetek." Tapi entah kenapa, saat aku di toilet, itu pintunya kebuka sendiri. Padahal udah jelas-jelas dikunci. Apakah mungkin itu kerjaan hantu yang membuka kunci pintu kamar mandiku? Gak masuk akal sih menurut aku. Tapi itu benar-benar kejadian nyata yang aku alamin. Dan ternyata emang kata orang-orang rumah sakit itu serem banget. Bangunannya juga bangunan tua gitu. Ada lagi nih di lain rumah sakit saat almarhum kakak aku dioperasi. Tapi ini kejadian mama aku sih kak, beliau yang ngalamin. Karena beliau yang nemenin kakak terus-menerus saat di rumah sakit. Pernah pada saat itu, mama dibuat linglung tidak bisa masuk ke ruang perawatan. Malah dibikin muter-muter di rumah sakit. Dan tiba-tiba, mama ada di lantai kosong yang tidak ada satu orang pun di sana. Kemudian mama pun naik tangga. Dan tiba-tiba lagi ada satu orang di situ. Tapi kondisi orang itu mengerikan. Dia kepalanya diperban, terus ada banyak darah, dan saat diajak ngomong sama mama, dia tidak bersuara sedikit pun. Dan saat itu juga mama menyadari bahwa orang yang dia lihat bukanlah manusia. Setelah itu mama pergi dari ruangan itu dan meninggalkan hantu dengan perban penuh darah di kepalanya. Ya, sampai sini dulu kumpulan kisah horor pendek yang temanya malam ini di rumah sakit. Nah, kalau misalnya kalian ada punya cerita pengalaman horor saat di rumah sakit atau di sekolah, di rumah kalian atau di tempat manapun, kamu juga bisa mengirimkan cerita kamu lewat DM Instagram aku atau ke email. Nanti aku akan ceritakan di segmen cookies. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu belum subscribe, silahkan banget di subscribe dan juga nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kamu ke aku membangun channel ini. Oke, bye!